Siap menyapa teman-teman semua. Silahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Eh, saya ucapkan selamat datang di Sekolah Metodologi Survei Angkatan Ketiga yang dilaksanakan pada bulan Maret ini. Memang sengaja dalam promosi kita atau open pendaftarannya tidak disebut tanggal dulu karena memang kita akan melihat antusiasme dari peserta begitu. Ternyata kemarin itu 3 hari kita launching ini pendaftaran ternyata sudah hampir 80 orang ya. Jadi ini kemudian saya bersama tim sudah berarti harus secepatnya kita laksanakan. Kira-kira begitu. Sampai hari ini itu tercatat ada 107 peserta. Di mana kira-kira ada 90 sarjana S1, kemudian pasca sarjana yang sedang menempuh S2, ini ada 15 orang. Ini lebih ada peningkatan, Mbak Intan. Jadi kalau kemarin kalau nggak salah hanya 7 orang gitu, sekarang ada 15. Mantap. Kemudian ada S3-nya gitu ya. Kalau kemarin sepertinya belum ada ya, hanya S2 aja gitu. S3-nya ini ada 2 orang dari Universitas Hasanuddin dan Universitas Jember. Nah, ini saya cukup mengapresiasi dari teman-teman yang mendaftar ya. Meskipun hari ini masih ada 37, nggak masalah. Kita ikhtiar terus, mudah-mudahan karena ini sebuah ilmu yang nanti bisa dipahami oleh peserta. Saya kira tidak ada salahnya setiap orang itu mengikuti, kira-kira begitu. Cuma memang karena kapasitas Zoom ya, Zoom-nya ini terbatas, mungkin ke depan juga mesti ada ini pembatasan, kira-kira begitu. Dan harapannya nanti kami akan laksanakan offline karena sekolah metodologi survei ini membutuhkan pembelajaran yang sifatnya tutorial begitu ya. Misalkan nanti bagaimana cara mengacak desa kota gitu ya, kemudian bagaimana cara menarik responden, kemudian bagaimana menghitung rumus jumlah responden, kemudian juga membuat grafik, analisis penyajian data dan sebagainya. Harapannya offline karena nanti akan lebih teman-teman akan lebih secara informasi dan pengetahuan itu lebih menyerap begitu. Tapi tidak masalah karena nanti di akhir sekolah ini semua materi akan kami kirim ke peserta. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Intan, kalau seandainya peserta yang terbaik nanti akan kita beri souvenir gitu. Mungkin bisa kaos, bisa botol minum dan ya kira-kira inilah uang transport gitu kira-kira kalau kemarin gitu ya. Ada beberapa bukan uang transport, uang pulsa ya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan Indopol ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang saya hormati, dalam 3 hari ke depan nanti teman-teman akan mendapatkan materi tentang statistik dasar. Apa itu, bagaimana populasi, bagaimana sampel, bagaimana jenis-jenis penarikan sampel, begitu ya. Kemudian dan juga makna daripada statistik itu sendiri, gitu ya. Ilmu statistik itu apa sih nanti bisa dijelaskan oleh narasumber yang pertama yaitu oleh Bu Nurjana. Beliau ini wakil dekan 1 Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Malang. Mungkin nanti yang teman-teman Brawijaya sekiranya sudah mengetahui beliau. Beliau mengambil
gelar PhD-nya di Australia. Jadi meskipun sekolah metodologi survei ini gratis, tapi kami akan menghadirkan narasumber yang berkompeten lah ya, yang secara kapasitas kepakarannya tidak diragukan. Kemudian yang kedua itu ada Dr. Wawan Sobari, ini selaku penempuh atau pengajar ilmu politik di Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Namun beliau hari ini tidak bisa, jadi itu digeser hari besok jam pertama seperti ini jam 10. Nah, untuk penggantinya adalah saya. Jadi nanti materi tahapan metodologi itu lebih awal, metodologi penarikan, metodologi survei dan tahapannya itu lebih didapat di hari pertama, karena Pak Wawannya belum bisa hadir gitu ya untuk hari ini, karena benturan dengan jam mengajar beliau. Tapi nggak apa-apa, nanti beliau akan mengajarkan pengantar ilmu politik dan juga variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian survei, khususnya adalah penelitian survei opini publik gitu ya. Nanti akan dijelaskan variabel-variabel apa sih yang penting di dalam penelitian survei opini publik itu. Itu hari kedua. Kemudian juga ketemu saya lagi, yaitu terkait manajemen lembaga survei. Nah, harapannya memang di sekolah metodologi survei ini, selain Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya memahami terkait penarikan responden, gitu ya, kemudian bagaimana mengajak desa terpilih, kelurahan terpilih, itu nanti teman-teman akan juga bisa bagaimana memanage sebuah lembaga survei. Ya, kira-kira orientasinya nanti ketika ada yang ingin mendirikan lembaga survei atau menjadi konsultan politik, ini dasarnya, kira-kira begitulah. Saya akan berdasarkan pengalaman saya selama 15 tahun ini dan 3 tahun saya sejak mendirikan Indopol, begitu, itu saya akan tularkan ke teman-teman dan semuanya. Semoga ini juga akan bermanfaat. Ada pertanyaan misalkan, loh Pak, kok nanti apa enggak takut disaingi? Tidak. Jadi Indopol sekali lagi tidak takut disaingi. Semakin banyak orang paham survei, bahkan banyak lembaga survei, Indopol justru senang. Karena apa? Ilmu itu juga bukan kita yang miliki gitu ya. Ilmu itu berasal dari yang kuasa gitu. Dan wajib untuk disebarkan. Semakin banyak orang paham survei, maka mudah-mudahan semakin terdidik masyarakat untuk memahami hasil survei ketika ada momentum-momentum pergantian kepemimpinan di negara kita misalkan. Sehingga narasi-narasi bahwa itu ada survei bayaran lah, survei RP lah dan sebagainya, teman-teman semuanya akan paham bahwa setiap profesi apapun, apalagi lembaga survei ini, memang butuh biaya untuk melaksanakannya, begitu ya, kira-kira begitu. Meskipun ada beberapa lembaga survei yang namanya saja, begitu ya, kemudian hasilnya juga dalam tanda kutip abal-abal, gitu ya, itu ada, kita akui ada. Makanya itu nanti saya akan jelaskan bagaimana mendeteksi lembaga survei yang kredibel atau membangun lembaga survei yang profesional, nanti akan saya sampaikan di hari kedua. Kemudian di hari ketiga baru teman-teman itu akan mendapatkan materi penyajian data, ya kan, penyajian data dan cara menganalisis data. Nah, ini penting begitu. Nanti ada niat mendirikan lembaga survei, bisa membuat instrumen survei sampai pada pembuat laporan. Saya akan mentori teman-teman semua agar bisa membuat laporan survei. Kira-kira begitu. Kemudian juga bagaimana proses wawancara, bagaimana proses di lapangan, nanti akan di hari ketiga teman-teman mendapatkan materi itu. Gitu. Kira-kira itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, seperti itu saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan
atas antusiasme mengikuti sekolah metodologi survei ini. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti menjadi jaringan kami ya, dan jaringan kami yang outputnya nanti akan, saya mohon izin dulu ini membuat grup ya WA yang nanti kira-kira seandainya Indopol ada proyek survei nasional ataupun survei pilkada, kami akan menghubungi Bapak Ibu semuanya, sehingga tidak terlalu susah kita mencari surveyor begitu, atau bahkan meneliti bareng begitu, kira-kira gitu di daerah-daerahnya teman-teman masing-masing, kira-kira begitu. Mungkin itu Mbak Intan, dan selebihnya nanti kita pretest dulu, kemudian Mentimeter dulu ya, kuis dulu, baru pretest, sudah ada formnya, nanti baru kita masuk ke materi utama, yaitu pengantar ilmu statistik untuk survei kebijakan publik. Mungkin paling lama 5 menit 10 menit lah Mbak Intan ya, yang kuis dan pretestnya. Ini kan sudah jam 10. Jadi 10, 20 maksimal kita sudah mulai. Terima kasih Mbak Intan, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ratno Sulistianto. Mungkin teman-teman yang masih yang baru join atau ada yang belum menyalakan kamera, mohon disiapkan device-nya karena kita udah mau mulai ke kuisnya. Sederhana kok, tenang aja. Aku mau meng-highlight sedikit tadi statement dari Pak Ratno bahwa teman-teman di sini merupakan akan menjadi jaringan kita juga gitu. Jadi memang kita dari program-program kita yang lain selain sekolah metodologi survei, sekolah pemikiran politik, maupun sekolah caleg, itu kita jadikan keluarga semua, karena sampai saat ini juga kita semua masih keep in touch gitu, tetap ada di grup angkatannya masing-masing, dan kita tetap banyak-banyak sharing, maupun kita sharing-sharing konten yang yang bermanfaat, bahkan yang menghibur pun juga. Jadi nanti ke depan mungkin ketika Indopol, benar kata Pak Ratno, akan ada survei nasional, mungkin teman-teman yang berminat atau pun antusias dengan survei pasti akan dilibatkan gitu. Terus gimana untuk admin, apakah sudah ready untuk kita mulai kuis aja? Oke, teman-teman boleh dilihat room chat-nya. Nah, ini boleh diklik ya linknya, dan silahkan diisi. Menurut kalian survei itu apa sih? Ayo kita jawab bersama-sama. Dibuka chatnya, terus diisi ya linknya. Oke, ada yang sudah masuk pertanyaannya. Survei itu apa? Mencari data, betul. Terus mengumpulkan informasi, metode pengambilan data, mengetahui pendapat orang, benar juga sih. Terus apa lagi nih? Pengambilan data, pengumpulan data, identik dengan data ya teman-teman ya, pasti. Ayo, mungkin ada yang punya pendapat lain di sini. Pengumpulan data masih terbilang dominan karena dia hurufnya paling besar di sini. Ada lagi, ada yang jawab penelitian, kayak mengumpulkan opini. Oke, masih unggul di pengumpulan data. Wah, beragam ya jawabannya. Pengambilan data primer. Oke. Apalagi nih, alat ukur dan memprediksi. Oke. Pengumpulan data, kemudian disusul oleh pengambilan data. Oke.
Ayo mungkin ada yang punya pendapat lain, boleh loh diisi. Apa kira-kira survei itu apa sih? Survei itu alat ukur, oke. Terus ada yang bilang memetakan informasi. Gimana teman-teman? Apakah sudah mengisi? Oh, sudah lebih dari 50% yang hadir di Zoom meeting sudah mengisi ya. Oke, sudah berapa kali kalian mengikuti survei? Ada yang belum pernah ya? Pasti banyak sih ya. Oh, ada yang sudah 1 sampai 3 kali. Oh, oke, masih naik turun nih grafiknya. Oh, udah ada yang lebih dari 3 kali cukup banyak ya. Oke, oke, siap. Senang lihat respon teman-teman. Ada yang sudah 1 sampai 3 kali, berarti cukup familiar ya sama maksudnya apa istilah-istilah dalam survei, terus secara teknis bagaimana. Oke, mungkin nah oke. Udah selesai. Itu kuisnya sederhana kan. Jadi sebenarnya itu jadi apa ya? Ini kita pemanasan aja supaya nanti masuk ke materi, jadi ke recall, ke refresh, mungkin pengetahuan atau ingatan teman-teman mengenai survei. Berhubung pengisi materi sudah hadir, ini ada sudah datang Ibu Nurjana. Sebelum ke Ibu Nurjana, mungkin kita bisa isi pretest dulu. Terima kasih admin sudah mengirimkan linknya. Teman-teman boleh diisi pretestnya. Untuk admin, teman-teman diberi berapa menit untuk mengisi pretest? 5 sampai atau disambi aja supaya kita bisa langsung, oke, 7 menit. Link pretest dibuka selama 7 menit ya teman-teman ya. Jadi segera diisi. Itu akan jadi bahan penilaian juga. Sayang sekali kalau nggak diisi nanti karena poinnya lumayan. Silahkan diisi teman-teman. Oke. Sambil mengisi mungkin aku boleh menyapa Ibu Nurjana selaku pakar ilmu statistik dari Universitas Brawijaya. Assalamualaikum Ibu. Bu Ana, sehat Bu? Waalaikumsalam. Masuk suara saya, Pak Intan? Masuk, clear. Oke, tadi nggak bisa unmute sendiri soalnya. Selamat Iya. pagi semuanya. Pagi Ibu. Ibu gimana tadi ngelihat kuis kita tadi? Ternyata udah lumayan banyak juga sih Bu yang sering ikut survei, tapi ada juga yang belum pernah sama sekali. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa banyak sharing dengan Ibu Nurjana atau kita biasa panggil Ibu Ana. Oke. Ini Ibu materinya di share screen Saya share sendiri aja. Oke, Nanti boleh. saya PDF kan baru saya kirim, Pak Intan ya. Oke, siap, boleh. Teman-teman yang sudah mengisi pretest mungkin bisa langsung alihkan fokusnya langsung ke Ibu Ana. Untuk moderator sendiri, saya persilahkan Bapak Ratu Sulistianto untuk mendampingi.
Siap, boleh di Mbak Intan. boleh di Assalamualaikum, Mbak spotlight. Ana. Waalaikumsalam, Pak Mengganggu Retno. waktunya kerja ini Enggak, 2 jam. aman. Oke, baik. Teman-teman, ini sudah waktunya kita mulai kelasnya. Terima kasih yang sudah mengisi pretest. Kami persilahkan untuk Bapak Ratno dan Ibu Ana. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka Waalaikumsalam. kembali. Saya menjembatani alur komunikasi antara narasumber dan peserta ya. Itu aja, nanti materi akan disampaikan oleh Bu Ana. Mungkin langsung aja Bu Ana, karena ini ada jam 10.20. Silakan Bu Ana. Ya, Mbak Turun, Pak Retno, dikasih waktu berapa menit ini berarti? Seininya ada apa namanya? Sehabisnya Sebenarnya materi kalau ya. paparan 30 menit lah ya, nanti lebih banyak pertanyaan. Ya. Ya, mungkin agak lebih dikit ya Pak Ratna. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, Pak Ratno, Mbak Intan, dan peserta Sekolah Metodologi Survei di angkatan yang ketiga ini. Jadi menarik sekali tadi melihat jawaban dari teman-teman semuanya ketika diberikan kuis. Nah, di sini karena saya diberikan amanah untuk memulai, jadi mungkin yang akan saya sampaikan sifatnya lebih umum. Nanti teman-teman akan secara lebih detail diperdalam di beberapa materi yang berikutnya. Ini silakan saya sambil share, kalau mau diskusi kita santai saja, serius tapi santai. Saya tidak keberatan juga misalnya nanti izin ke Pak Ratno untuk bertanya jika saya terlalu cepat atau ada hal yang ditanyakan. Izin share ya. Sebentar. Di sana terlihat separuh atau full screen, Pak Ratno? Separuh Bu Ana. Ya, kok separuh ya? Sebentar, saya stop display. Slide. Nah, semoga terlihat penuh yang ini. Nah, sip. Oke. Sudah penuh. Oke, baik, kita mulai untuk materi hari ini. Di tema yang pertama saya diminta untuk memberikan pengantar statistika untuk penelitian survei opini publik. Kembali saya perkenalkan diri dulu, nama saya Nurjana, saya kebetulan salah satu staf pengajar di Departemen Statistika Universitas Brawijaya, biasa dipanggil Bu Ana, silahkan nanti kalau ketemu bisa nyapa di jalan gitu ya. Saya karena keywordnya adalah statistika, saya akan mulai dari istilah statistik dulu. Jadi ini sama word cloud ya, tadi seperti kuis yang pakai Menti. Orang kalau mendengar kata statistik, kira-kira apa yang ada di pikirannya, kira-kira begitu. Nah, ada banyak hal yang terkait dengan statistik yang terlihat langsung data. Kemudian ada pengumpulan data bagaimana, ada eksperimen, ada population di sini, science, probability, dan lain-lain. Karena memang pada prinsipnya statistik ini cakupannya cukup luas dan memang saya sendiri ya semenjak jadi dosen di 2005 kira-kira. Kemudian melihat lulusan-lulusan kami yang dari statistik ini memang yang tingkat masa tunggu kerjanya paling sedikit saat ini. Dibutuhkan di mana-mana karena di mana-mana kan ada data. Data perlu untuk dikelola. Disitulah statistika dibutuhkan. Nah, kira-kira begitu. Yang menarik lagi, kenapa statistik ini juga menjadi semakin populer, itu kan karena pada prinsipnya orang itu suka angka, orang percaya angka, kira-kira begitu. Daripada saya berstatement di pemilu ke depan ini, nah, nanti kemungkinan PDI atau Demokrat menang akan tinggi, maka orang akan ragu, kok tahu dari mana tingginya. Beda ketika kita memberikan statement berdasarkan survei ini, tingkat popularitas Demokrat atau capres yang dibawa oleh Demokrat atau misalnya PDIP itu sampai 55% gitu lah. Begitu angka itu muncul, maka orang akan punya persepsi yang berbeda.
lebih percaya gitu ya. Tapi hati-hati, saya akan mulai ini di awal dan ini sering beberapa kali saya sampaikan setiap kali saya share tentang materi statistik. Jadi yang sebelah kiri ini adalah satu buku dari Daryl Huff, How to Lie with Statistics. Bahkan ada quote dari Mark Twain yang sangat terkenal, There are three kinds of lies, damn lies, and statistics. Jadi kita itu, ilmu saya terutama ya, itu dikategorikan dalam ilmu pembohong, kira-kira begitu. Menarik memang, satu kelebihan orang suka angka, pada akhirnya juga membuat orang mudah tertipu oleh angka, jadi hati-hati. Ini satu buku yang saya dulu diperintahkan untuk membaca dulu oleh pembimbing saya ketika kuliah di Australia, sebelum saya buka buku statistik yang lain. Harapannya nanti sebagai statistician gitu, statistikawan, jangan sampai kemudian kita menyalahgunakan ilmunya. Nah, di sana di momen hari ini pun akan saya bagi juga di sini dan kira-kira gimana sih kok bisa angka yang menggunakan analisis statistik dibuat untuk berbohong. Nah, kira-kira begitu. Ini contoh sederhana yang saya sampaikan. Grafik yang ada di layar saat ini ada 3, semuanya berasal dari data yang sama. Tapi teman-teman bisa melihat impresi pada ketiga grafik ini yang terlihat yang di ketiga ini naiknya jauh lebih tajam daripada yang ini. Kalau saya nomori 1, 2, dan ini 3. Jadi kalau kita ingin kemudian memberikan informasi dari sini dan kita pakai yang ketiga, kita akan bilang, wah kenaikannya tajam loh. Padahal kalau kita pakai yang pertama dan kedua, sebenarnya nggak terlalu tajam. Bedanya di mana? Di skala. Yang di pertama kita mulainya 0. Yang di kedua kita mulainya di angka mungkin di sini 3, tapi memakai 1 digit skala di vertikalnya. Yang di sini sekarang kita menamakannya minor axis-nya ya 0,2. Nah, di sini juga pemilihan skala itu menjadi penting dalam kita mendeliver atau mengirim informasi ke pembaca. Hati-hati. Jadi kalau mau fair, ya si angka ini kita cek dia bisa mengambil angka berapa sampai berapa minimumnya. Kalau 0 ya mulailah dari 0. Sehingga tidak ada impresi kita sengaja ingin menukik-nukikkan atau menajamkan dari tren yang ada. Atau contoh berikutnya, ini juga sering. Teman-teman mungkin walaupun saya yakin sangat beragam background ilmunya, ada mungkin dari eksak, ada yang dari non eksak dan lain-lain, tapi pasti kenal yang namanya mean atau rata-rata. Rata-rata itu kita ngitungnya. Jadi kalau kita punya angka 2, 5, 1, 7 dan lain-lain, ini kan kita tambahkan dibagi dengan 4, kira-kira begitu. Maka di sini ada kasus lagi nyari kerjaan ini si orang pertama. What would my starting salary be? Jadi tanya berapa kira-kira gaji awal saya. Dijawab oleh yang nginterview. I'll put it this way. Our average starting salary, jadi rata-rata gaji awal di sini itu $80.000. Luar biasa tinggi sekali. Senang dong sebagai karyawan baru. Nah, kita cek 80.000 ini ngitungnya dari mana? Ternyata dari 30 tambah 30. Tapi terakhir ternyata ada salah satu pekerja baru ini anaknya CEO yang diberikan gaji $430.000. Di rata-rata ya ditambah semuanya, kemudian dibagi totalnya. Ketemu memang angka 80.000. Tapi yang akan diterima oleh si orang ini 30.000. Apakah si yang memberikan pekerjaan bohong? Enggak. Tapi memang karena cara mencari rata-rata ya memang dijumlah kemudian dibagi dengan N-nya. Nah, jadi hati-hati. Angkanya benar, tapi bisa jadi misleading nantinya. Contoh yang lain lagi, oke kalau nggak shift pakai rata-rata. Karena rata-rata misalnya ada X1 plus X2 sampai X10 ya, suatu angka lah. Dibagi 10. Kalau salah satu terlalu besar, seperti gajinya anak CEO tadi ya, memang akan bias. Supaya nggak bias, pakai median. Nah, semoga ingat kalau median itu, saya punya angka rata-rata, hitung rata-rata 5, 3, kemudian 7, misalnya di sini 6. Saya kasih di sini 2. Gimana nyari median?
median ini tidak terpengaruh oleh angka ekstrim atau kita sebut outlier. Kita urutkan dari kecil ke besar, 2, 3, 5, 6, 7. Yang posisi di tengah inilah median. Jadi kita nggak ngitung dijumlahkan dibagi N, tapi langsung menghitung, langsung memilih angka yang posisinya tepat di tengah-tengah. Mau gajinya CEO besar, nggak pengaruh karena kita hanya melihat angka yang paling tengah. Kasusnya sedikit berbeda. Pertanyaannya, so, why should I invest with you? Kenapa saya harus berinvestasi ke kamu? Ini kasus investor. Ditanya, dijawab. Well, not to brag, sombong sih ya, tapi kalau kamu nanamin danamu ke saya, kami itu punya median gain, keuntungan itu 8% per tahun. Tinggi sekali 8% per tahun. Dan kita invest. Saat ini untuk investasi, katakanlah kita mau invest di risk averse ya, orang yang tidak suka resiko didepositokan itu sekitar masih 5-6% lah. 8% ini cukup tinggi, diem, invest, uangnya akan balik 8% per tahun. Nah, kita cek, jangan langsung percaya angka. Dia ngitung mediannya bagaimana? Maka minta datanya. Seperti ini, ternyata ini asli angkanya, yang di bawah garis horizontal ini rugi karena minus, yang di sini untung atau gain. Dia ngitung mediannya bagaimana? Kita urutkan dari kecil ke besar. Katakanlah ini urutan 1, urutan 2, urutan 3, kemudian ini 4, ini 5, ini 6, kemudian urut kecil ke besar ya. Kayaknya ini 7 lah. Ini 8, 9, ya mungkin selisih dikit-dikit ya. 11, 12, 13. Nah, ada 13. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti urutan yang paling tengah, kan gini ya, kalau kita urutkan, ini urutannya, urutan paling tengah berarti ada di observasi ke-7. Dan yang di 7, kita lihat ada di sini. Ya benar, kalau kita tarik garisnya, di sini 7, akan ketemu 8%. Tapi yang tidak diinformasikan, peluang ruginya jauh lebih signifikan. Bayangkan sebelum mencapai angka 8%, jadi investor itu mungkin rugi sampai minus 30 sekian persen. Ini kan kalau ini minus 20, ini minus 30, ada yang ruginya sangat di bawah itu. Ya boleh jadi ketika dia nanti invest, dapatnya yang rugi. Apakah si yang punya fund ini bohong? Enggak juga, dia sudah betul menghitung median 8%. Hati-hati sekali lagi melihat angka. Nah, itu ilustrasi teman-teman semuanya bagaimana kita jangan sampai kemudian terjebak langsung melihat angka tanpa melihat behind the story dari angkanya. Nanti akan ada beberapa contoh yang lain terkait dengan angka-angka di sini. Baik, sekarang kita masuk ke survei. Nah, dari definisi, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Rata kalau tidak salah ya. Coba kita pahami dulu, survei ini sebenarnya sama nggak sih dengan istilah-istilah yang lain yang selama ini sudah kita kenal. Kita kenal survei, exit poll, ada quick count, ada real count. Nah, survei pada dasarnya instrumen untuk membaca perilaku di satu daerah yang merepresentasikan populasi, atau dalam hal ini karena kita spesifik saat ini di metodologi survei ini memang diakoni publik, pemilih di daerah pada periode waktu tertentu. Jadi ada ketetapan tentang dimensi lokasi dan dimensi waktu. Dan kenapa dilakukan survei? Karena kita coba untuk menyuplai atau menyampel, mengambil sampel dari suatu populasi. Nah, bedanya dengan exit poll adalah survei yang dilakukan setelah pemilih meninggalkan tempat pemilu. Jadi, exit poll itu tidak mungkin dilakukan sebelum pemilihan berlangsung. Nah, caranya nyegat gitu ya, pemilih yang meninggalkan tempat pemilu kemudian ditanya langsung pilihannya apa. Nah, sering kemudian bingung dengan quick count. Kalau quick count atau secara terminologi terjemahan hitung cepat, ini metode menghitung
hasil pemilu secara prediktif. Jadi kita enggak, karena namanya quick ya, quick itu harus cepat, prediktif, di hari pemungutan suara. Caranya bagaimana? Maka kita menghitung persentase hasil pemilu di TPS, tapi TPS-nya ini sudah kita tetapkan sebagai sampel dulu. Nah, nanti sampel seperti apa kita akan bahas, kita diskusikan. Jadi nggak semua TPS kemudian asalkan TPS diambil jadi quick count, enggak juga. Quick count ini punya peraturan, punya prosedur yang sangat spesifik untuk memastikan bahwa data ini nanti representatif terhadap populasi, persentase dari hasil pilihan-pilihannya. Nah, real count bedanya lagi. Kalau real count dari terminologi sudah sangat jelas, kita nggak melakukan yang quick tapi sudah langsung menghitung seluruh surat suara. Ya jelas dari dimensi waktu pasti lebih lama. Jadi nggak quick lagi tapi real count. Oke. Nah, beberapa hal juga yang perlu saya sampaikan di sini. Ini menutupi, saya jadikan di atas sedikit. Nah, ini saya ambilkan dari beberapa sumber. Survei itu pada dasarnya kuantitatif social research. Jadi kita melakukan riset kuantitatif in which one systematically ask many people the same question. Jadi kita menanyakan pertanyaan yang sama pada beberapa orang, kemudian kita rekam hasilnya seperti apa, dilanjutkan dengan menganalisis jawaban. Jadi pada dasarnya survei itu yang menghasilkan informasi yang nantinya nggak akan bisa lepas dari statistik. Nah, apa saja yang bisa kita gali informasi melalui survei? Nah, tadi karena dari kuis cepatnya, sebagian besar Bapak Ibu ini sudah pernah mengisi survei. Kita coba bedakan di beberapa kategori atau aspek. Survei itu bisa menanyakan tentang behavior. Seberapa lama Anda menonton TV tiap harinya? Atau tentang attitude, belief, opinion, apa masalah terbesar di Indonesia? Atau tentang karakteristik demografi. Berapa umur Anda? Di mana Anda bekerja? Bisa jadi bentuk pertanyaan di survei expectation, apakah Anda bisa lulus semester ini? Atau pertanyaan yang sifatnya self-classification, apakah Anda agamis atau tidak, Anda milih partai apa, dan lain-lain. Atau knowledge, berapa banyak misalnya WNA di Kota Malang. Jadi surveinya langsung nanyakan sesuatu yang sebenarnya sangat informatif berupa ilmu pengetahuan. Nah, macam-macam. Tentunya nanti tergantung peneliti saya butuhnya apa. Dalam penelitian survei, seorang peneliti mengumpulkan data tertentu. Nah, disinilah kita bicara konteks sampel dan populasi. Sampel populasi nanti disuruh ngapain? Kita misalnya salah satu contoh, menyebarkan alat ukur untuk survei yang sering kita sebut kuesioner yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, survei ini, apalagi dengan perkembangan teknologi yang cukup cepat belakangan ini, bisa dilakukan secara tertulis atau written, atau oral kita wawancara langsung, atau via telepon, atau melalui elektronik survei. Nah, ketiga-tiganya di sini punya karakteristik yang berbeda dan kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Kalau saya ditanya mana yang jauh lebih valid, saya akan menjawab survei tertulis tentunya. Karena terrecord langsung, buktinya ada, tulisan tangan yang menjadi responden ada. Karena kalau dengan elektronik survei, kita tidak sulit memverifikasi bahwa yang mengisi memang sampel yang sudah kita definisikan. Karena HP bisa dipegang siapa, yang isi juga bisa mungkin orang lain dan lain-lain. Nah, ini memang salah satu tantangan ketika kita mengadakan survei elektronik, yakni di bagian validasi. Nah, tahapan dari survei nanti akan lebih detail dengan Pak Ratno dan tim yang lain. Desain surveinya, pelaksanaan, setelah dilaksanakan dianalisis, setelah dianalisis nanti ditulis laporannya di 4 tahapan di sini. Nah, statistik mengambil peran di mana? Dari desain survei, di statistik ada bagian nanti di rancangan pengukuran.
Jadi survei itu tidak hanya sekedar pertanyaan ditempel, tapi kita harus memastikan jawabannya nanti bisa diolah lebih lanjut secara statistik. Jadi dari desainnya, kemudian tentunya bikin kuesionernya, pretest. Nah, karena kuesioner itu alat untuk ukur, pastikan dia dilakukan pretest dulu. Sama seperti kita membuat produk, sebelum di-launching ke pasar, uji dulu. Kalau sudah oke, baru kita tentukan sampelnya. Kemudian detail teknis survei dilakukan, kemudian hasil didapatkan, diproses, dianalisis, kemudian dibuat laporan. Nah, laporan ini bentuknya beberapa persentase grafis. Saya akan sedikit nanti memberikan beberapa contoh tentang grafik yang kira-kira baik atau informatif atau yang malah membuat misleading itu seperti apa di sana. Oke, 4 isu yang penting diperhatikan dalam mendesain survei, yakni lihat atau pertimbangkan tingkah laku responden. Jadi peneliti harus memikirkan bagaimana jenis survei yang cocok dengan kondisi calon responden. Saya pernah survei misalnya, yang disurvei ini di kota-kota besar tentang konsumen PT Pupuk Indonesia misalnya. Nah, ada 2 karakteristik responden. Pertama, yang dia memang beli dalam kuantitas yang besar, dan kemudian yang pupuk membeli di retail ya, di eceran di bawah. Dengan karakter yang berbeda, hati-hati ketika kita mendesain survei. Pertama, tingkat pendidikan dan lain-lain. Perhatikan, survei itu kita sendiri saja ya. Kalau ngisi survei terlalu panjang masih capek. Ini pertanyaan kok bulat dan banyak. Sudahlah, saya isi 5 semuanya. Atau mungkin pertanyaannya kok bahasanya terlalu sulit dimengerti dan lain-lain. Nah, ini perlu kita sesuaikan. Makanya penting ketika mendesain survei sekaligus kuesionernya, lihat karakter respondennya. Kemudian sifat pertanyaan, apakah kita ingin yang close-ended question atau open-ended question, mau yang pertanyaan tertutup atau terbuka. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Boleh jadi dua-duanya. Dan tentunya ini faktor teknis, biaya, waktu, personel. Kita tidak boleh terlalu ambisius dalam melakukan survei, inginnya surveinya yang bagus. Kalau semuanya ingin dipenuhi ideal, ya akan butuh biaya, waktu, dan personel yang tidak sedikit. Kemudian kemampuan instrumen terhadap kebutuhan pertanyaan penelitian, dan ini juga jadi misalnya saya tadi sempat sampaikan survei yang bagus kalau tertulis kita punya bukti otentik dan lain-lain. Tapi ketika kemudian kita ingin sampelnya banyak dan tersebar, tentunya akan butuh banyak waktu. Maka pilihlah metode yang elektronik misalnya. Itu hal-hal yang kelihatannya simple tapi akan mempengaruhi nanti proses di pengambilan data. Itu saya hanya coba akan meng-highlight beberapa hal yang terkait dengan statistik, karena yang lain nanti akan dilengkapi oleh rekan-rekan yang lain. Ketika kita ingin melakukan survei, kita pasti punya asumsi awal. Seperti saya bilang, hipotesanya bahwa Demokrat misalnya dia akan menang pemilu. Ya. Saya nggak ngerti politik, terus terang saya orang statistik ya. Saya ngawur aja. Misal saya punya paling tidak hipotesa Demokrat akan menang pemilu. Tapi saya nggak bisa hanya mengatakan berdasarkan intuisi saya. Saya ingin ada bukti empiris yang mendukung hipotesa saya. Jadi hipotesa ini pernyataan awal dari peneliti yang perlu diuji. Ketika diuji dia sukses, maka nanti bisa kita generalisasi. Prinsipnya di situ. Ketika berhasil digeneralisasi, maka nanti akan keluar status apakah hipotesisnya terbukti atau tidak, dan lain-lain. Nah, disinilah peran statistika ini muncul dalam proses analisis data. Merubah dari hipotesa diuji, jadi ini butuh statistik. Digeneralisasi ini juga statistik karena terkait dengan sampling dan lain-lain. Inferensi ini juga statistik. Ketika kita bekerja dengan data empiris, maka tidak bisa melepaskan diri dari rentetan uji kuantitatif yang memang ranahnya statistik. Jadi
hipotesis subjektif itu boleh. Tapi sampai pada tahap kita berani untuk generalisasi, tidak boleh hanya dari subjektif. Harus melewati bukti-bukti empiris, analisis berdasarkan data dulu. Nah, disinilah kita butuh data. Atau di sini observasi yang kemudian masuk di sini. Nah, sekarang gimana cara ngambil data? Ada beberapa teknik yang beberapa kali tadi saya singgung tentang kuesioner. Jadi kuesioner itu satu instrumen yang berisi pertanyaan-pertanyaan, sifatnya tertutup dan terbuka. Boleh salah satu, boleh dua-duanya, tergantung tujuan penelitian. Kita nyebar kuesioner pada sampel-sampel yang sudah kita tentukan. Karena tadi kalau mau populasi ya butuh waktu dan dana yang tidak sedikit. Dapat dilakukan dengan kuesioner ini ya, boleh ketemu langsung, boleh dengan elektronik dan lain-lain. Nah, ini sering kita lakukan kuesioner ini pada saat kita ingin melakukan polling atau jajak pendapat dengan beberapa pertanyaan. Nah, nanti kalau ada waktu saya berikan beberapa contoh pertanyaan di kuesioner seperti apa. Yang kedua bisa dengan interview. Interview peneliti langsung ketemu dengan responden, kemudian melakukan wawancara. Jadi tidak mengisi pertanyaan-pertanyaan tertutup, tapi memang pertanyaannya lebih banyak terbuka. Di sini kelebihannya adalah kita sering mendapatkan informasi tambahan. Jadi lebih leluasa kita dalam mengarahkan responden untuk memberikan jawaban yang kita inginkan. Tapi memang kelemahannya, kalau di kuesioner itu lebih terstruktur, jadi langsung bisa kita codingkan. Nah, kalau di sini sifatnya lebih terbuka. Jadi analisisnya lebih sering ke kualitatif. Kalau yang kuesioner tadi bisa ke kuanti, ini kuali. Atau opinioner, nah ini juga sifatnya ke kualitatif, tapi ini eranya sebenarnya ya. Jadi lempar opini ke khalayak untuk ditanggapi, kemudian lihat saluran media publik atau medsos dan lain-lain, kemudian kita ambil saripatinya, kira-kira gitu. Nah, ini kan sebenarnya memang eranya saat ini. Mungkin teman-teman juga sudah sangat familiar dengan istilah big data. Bahwa seluruh informasi yang saat ini ada di media sosial itu seluruhnya data. Catatan, data itu tidak selalu angka. Jadi data itu tidak selalu angka. Sekarang sudah sering beberapa mahasiswa saya juga masih dengan kami di statistika sudah kami arahkan untuk ke sana. Data-data yang sifatnya teks tadi kita tata, kita cleaning, beberapa bisa kita kuantifikasi, setelah dikuantifikasi bisa dianalisis dengan metode-metode di statistika. Yang berikutnya teknik case study, jadi fokus pada satu masalah atau beberapa masalah yang sedang diteliti, diselidiki, dan di sini karena case study ini memang bukan ranah saya di statistik sebenarnya ya, eksplorasinya bisa lebih dalam lagi. Karena ada case kasusnya, betul-betul fokus di sana, dan kita bisa menjelaskan lebih dalam tentang proses bagaimana dan mengapanya. Nah, seringnya teman-teman, di sini sebenarnya tidak saling berlawanan ya, tapi saling melengkapi. Ada kalanya saya penelitian atau mungkin menjadi pembimbing rekan-rekan yang S2 maupun S3 itu menggunakan baik kuesioner maupun dilengkapi dengan case study misalnya. Jadi melihat hasil kuesioner ada yang menarik Bu untuk dieksplor ya sudah lanjutkan dengan in-depth interview misalnya atau lanjutkan dengan case study untuk memperkuat hasilnya. Tuh, atau yang terakhir analisis dokumen. Kalau dokumen ini datanya data sekunder ya. Mungkin bagi teman-teman yang di bidang-bidang budaya atau yang lain-lain itu bisa sering menggunakan teknik yang di sini. Jadi manuskrip, material dan lain-lain. Itu saya hanya memberikan beberapa pertimbangan bagaimana cara kita dalam mengambil data. Oke, sekarang setelah data diperoleh, saya ingin memberikan ilustrasi ini dulu. Ada 3 merek timbangan A, B, C.
spesifikasinya sama, ingin diketahui kualitasnya. Untuk melakukan pengujian, kita coba nimbang benda yang sebenarnya 20 gram. Cek, bener nggak sih timbangan ini nanti hasilnya 20 gram. Benda ditimbang dengan 3 timbangan tersebut pada waktu pagi, siang, sore, malam. Jadi hanya untuk melihat apa? Konsistensi. Nanti ditimbang pagi, siang beda, berarti kan alat ini tidak konsisten kalau beda. Nah, timbangan yang A saat pagi dia ngitungnya 24, siang 23, sore 24, malam 23. Hasilnya 80 loh. Berarti kan ini terlalu berat. Saya akan nambahkan tanda begini. Yang B, pagi ditimbang 24, siang ditimbang turun 20, sore ditimbang 18, malam ditimbang turun 17. Di rata-rata 20 sih. Jadi kalau ini yang A, saya rata-rata. Jadi misalnya saya rata X untuk A. Sama dengan, katakanlah di sini berapa? 23, sekian. Ups, 23. Untuk yang rata-ratanya B, ini mungkin 20. Yang rata-rata C, ini juga 20. Tapi kita lihat yang C. Pagi 20,01, siang 19,99, sore 20,02, malam 19,98. Teman-teman bisa melihat tren dari 3 timbangan ini. Mana yang lebih baik? Nah, itulah analog ketika kita ingin menilai apakah instrumen penelitian kita sudah baik. Jadi karena ini timbangan dia untuk ukur berat. Kalau sudah pas, berarti timbangan ini pas, sama seperti kuesioner. Kuesioner yang baik kalau dia mengukur apa yang memang seharusnya diukur, atau kita namakan sebagai instrumen yang valid. Jadi kalau di sini mau saya ini kan, yang C ini dia valid. Yang C ini valid. 20, 19, udah di sekitaran 20, beratnya realnya 20. Nah, kalau yang di sini, apakah dia valid? Dia 20 nggak rata-ratanya? 20 sih. Dia mungkin valid, tapi dia tidak reliable, tidak konstan. Jadi, yang B ini nggak reliable. Yang di sini, jadi dia tidak reliable, tapi valid. Jadi valid, saya koma aja ya, valid reliable. Yang A, dia jelas tidak valid, tapi reliable. Tidak valid, tapi dia reliable. Yang bawah, ya valid ya, reliable. Jadi reliabilitas itu keajekan. Validitas itu tepat mengukur apa yang diukur. Atau gampangnya gini, mau nembak, kalau tepat sasaran harusnya dia biasnya kan rendah. Bias itu bagaimana dia mendekati titik pusat tengah yang ada di sini. Nah, kalau biasnya rendah berarti ini yang bagus. Kalau biasnya tinggi, bias harusnya kan rendah ya, tinggi kan jelek. Ketelitian yang bagus itu yang tinggi, yang rendah berarti yang jelek. Kalau bagus-bagus, dia akan ada di sekitaran titik ini. Kalau dia biasnya rendah, tidak akurat, dia melenceng jauh di luar yang ada di sini. Tapi kalau dia ketelitiannya tinggi, dia ngumpul sih di sini. Berarti kan dia mengelompok sebenarnya, tapi jauh dari sasaran yang ada di sini. Apalagi kalau sudah biasnya tinggi, ketelitian rendah, ya sudah jauh dari sini. Di sininya pun juga dia tidak mengumpul, jadi jauh melebar kemana-mana. Maka instrumen yang bagus adalah yang di sini. Valid sekaligus reliable. Biasnya rendah, ketelitiannya tinggi atau akurat. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Cara ngukurnya ada. Nah, ini ada beberapa, sekilas saya kenalkan apa itu variabel, nanti akan ada lagi. Jadi variabel itu sesuatu yang kita ukur nempel pada responden, usia, pendidikan, dan lain-lain. Ini kalau orang, kalau non-orang ya, tanaman, berat kering tanaman, dan lain-lain. Nah, ada variabel yang sifatnya fisik, langsung bisa kita lihat. Kita nanya jenis kelamin. Bu Ana cewek apa cowok? Cewek. Nggak perlu dibuktikan dengan apa-apa. Bu Ana pendidikannya apa? S3. Sudah, ada ijazahnya nggak perlu dibuktikan. Jadi alat ukurnya ada. Makanya variabelnya sifatnya fisik. Pendapatan, ukurannya slip gaji. Tapi ada variabel yang sifatnya laten.
atau kita sebut dengan atribut psikologis, kita nggak bisa langsung ukur. Tapi kita butuh alat atau instrumen yang nanti bisa ngukur. Contoh sikap, motivasi, harapan, loyalitas. Misal ngukur loyalitas konsumen. Ngukurnya dari mana? Saya kalau loyal terhadap resto A, terus ditanya, kamu loyal nggak? Mesti bingung. Si loyal itu apa dulu? Itulah yang dinamakan dengan variabel laten. Untuk mengukur loyalitas, kita ukur misalnya dengan frekuensi saya bolak-balik makan di situ. Nah, ada satu resto misalnya ya, yang kita senang sekali, kita loyal, maka otomatis kita akan sering datang lagi. Itu yang dinamakan dengan indikator. Jadi indikator loyalitas kalau ini X, dia akan diindikasikan dengan beberapa indikator X12, X13, dan seterusnya. Nah, tadi yang saya singgung tentang valid dan reliable, valid itu mampu mengukur hal yang sebenarnya diukur, jadi kalau timbang badan, ya untuk ukur berat badan. Reliable kalau hasilnya ajek. Dua hal ini harus dipenuhi teman-teman ketika melakukan survei yang menggunakan instrumen. Tuh. Jadi tadi kalau yang fisik dan langsung dapat diukur itu namanya manifest. Nah, laten tadi yang saya jelaskan dengan indikator. Saya mungkin nggak detail ya. Silakan materi saya share, tapi detailnya bisa dibaca nanti. Nah, ini juga sekilas saya perkenalkan tentang analisis data di statistik, deskriptif, korelasional, regresi, dan komparasi. Deskriptif itu betul-betul hanya gambarkan. Jadi misalnya tabel, gambar, itu deskriptif. Korelasi, saya punya variabel X dan Y. Maka korelasi melihat bagaimana X dan Y ini hubungannya erat atau tidak. Nah, biasanya kita punya koefisien namanya R kecil yang nilainya itu antara -1 sampai 1. Jadi kalau 1, 2 dia erat sekali hubungannya. -1 ya erat tapi negatif. Satunya naik, satunya turun. Tapi kalau positif, satunya naik, satunya ya naik. Jadi kalau R-nya sama dengan 0, dia nggak ada korelasi. Jadi nggak ada hubungan. Kalau regresi, kausalitas X mempengaruhi Y. Jadi panahnya satu arah. Apakah X kalau berubah sekian, Y-nya naik sekian. Itu diregresi. Saya sekilas saja ya. Kalau komparasi, ya kita gabungkan aja di sini ada X, Y. Secara terpisah kita bandingkan. Lebih tinggi mana X atau Y? Jadi bukan apakah erat hubungannya, apakah ada kausalitas. Kita benar-benar hanya bandingkan X versus Y. Jadi beda. Maka sebagai peneliti pinter-pinter untuk mendeteksi saya butuhnya apa sih? Kalau cuma ingin tabel gambar, berarti masuk di ranah deskriptif. Kalau saya ingin melihat keeratan hubungan, korelasional. Kalau saya mau melihat kausalitas, pakailah regresi. Kalau saya cuma ingin bandingkan, ya pakailah komparasi. Pisau analisisnya teman-teman berbeda. Kalau mau detail lagi ini, saya nggak mungkin satu-satu, ini kuliah 4 semester sendiri ya. Jadi menentukan statistik method yang mana yang pas, itu dicek. Variabelnya berapa dulu. Terus kamu ingin ngapain? Di sini pilihannya ada semua. Nah, silakan ini saya akan share paling tidak untuk memberikan background statistik ini, pisau analisisnya banyak sekali ya. Ada di screen ini pun ini juga masih hanya sebagian. Tapi kaya. Dan teman-teman kalau ingin menganalisis, ingat-ingat teman-teman tidak harus belajar tentang statistik yang memang butuh 4 atau sampai 6 tahun kalau sampai S2. Biarkan saja software yang ngitung. Jangan terjebak, sulit ngitungnya, aku sulit belajarnya, serahkan ke software. Yang penting bisa nanti menelaah hasilnya. Oke, baik. Nah, sekarang ini juga menarik untuk saya sampaikan ke teman-teman tentang do and don'ts di data analitik. Kaitannya terutama dengan survei. Perlu diingat bahwa ketika kita punya data yang ingin kita sampaikan nanti, ketika sudah punya data dikumpulkan dan lain-lain, storytelling. Jadi kita itu ingin data kita punya cerita, nggak hanya kemudian tempel grafik selesai. Maka ada 8 hal yang perlu dipertimbangkan. Kita ingin ngapain sih dengan data? What is your audience going to learn? Kalau ingin data, kamu ingin audiens nanti mau lihat apa di datamu.
Kemudian insight-nya bagaimana cara kita menarasikan, di grafiknya nanti seperti apa, be honest and credible, ini juga penting. Saya yakin nanti Pak Ratna juga akan menjelaskan, hati-hati loh banyak survei abal-abal. Nah, ketika dengan data, ingin storytelling, be honest and credible, be clear and concise, know and cater to your audience, dan provide context. Nah, 8 ini coba nanti satu persatu ditelaah sebelum kita ingin menyampaikan data kita ke publik. Ini tentang data itu ada yang terstruktur, udah rapi gitu di Excel, tapi ada yang dari macam-macam. Ini kan yang mulai berkembang yang unstructured malah. Kita mengenal analisis big data, AI dan lain-lain, yang mungkin sekarang kenal ChatGPT dan lain-lain, itu sebenarnya kan dia mengumpulkan data dari mana-mana. Ini text mining yang saya sebutkan, data itu nggak harus angka loh, bisa jadi text mining. People moods on coffee, wine, beer, and soda from Twitter. Terus kita ingin membandingkan tweet-tweet ini berdasarkan kata positif negatif. Jadi orang kalau mendengar kopi, kemudian anggur, bir, soda, itu kira-kira responnya positif atau negatif. Nah, ini namanya sentiment analysis. Bisa. Jadi survei yang nanti misalnya mengarah ke sini bisa pakai sentiment score. Nah, ternyata yang paling tinggi wine. Jadi respon positif orang itu paling tinggi terhadap wine, yang paling kecil terhadap soda. Saya pecinta kopi ternyata ada di urutan kedua. Ilustrasi saja teman-teman bahwa data itu nggak harus selalu angka, asal bisa kita kuantifikasi dengan melihat beberapa respon bisa. Nah, lebih jauh tentang statistik ini silakan nanti untuk dibaca-baca saja. Saya hanya ingin menyampaikan data itu ada yang sifatnya kategorik, kualitatif, ada yang kuantitatif. Dua-duanya memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, ini contoh aja biar menarik. Teman-teman kalau dikasih data tabel seperti ini, terus suruh mikir, ini angka kasih saya informasi apa sih? Kan sulit ya kalau tabel. Kita lihat variabelnya apa dulu, MPG. Tentang MPG-nya mobil, milihin per galon apa pengeluaran ya. Untuk gas. Jauh akan lebih menarik kalau kemudian kita grafikan. Contohnya pakai dot plot kalau yang ada di sini. Nah, terlihat bahwa ada beberapa pencilan di 14, 18. Ini jauh lebih informatif daripada kita harus baca tabel kemudian kita suruh melototin angkanya. Ada data yang memang pas ditabelkan, ada data yang lebih informatif kalau dibuat grafik. Nah, itu ide dasar saya menunjukkan ada di sini. Jadi, start with the graph or graphs dari data dan lain-lain. Kalau kita ingin lebih lanjut, ngitung tentang rata-ratanya berapa rata-ratanya 27, berapa jumlahnya 648 dan lain-lain, itu boleh ditambahkan. Nanti dengan Mbak Linda kalau nggak salah untuk detail data seperti ini. Kemudian, nah ini yang juga menarik, sedikit saya akan singgung tentang populasi dan sampel, sampling bagaimana secara umum dulu, karena sekali lagi populasi itu butuh dana biaya yang tidak sedikit, maka kita ingin ambil sampel. Kemudian dianalisis, tapi pertanyaannya yakin nggak sih kalau sampel kita itu bagus? Nah, ini kriteria bagus. Dari populasi, kita pastikan sampel yang kita ambil itu bisa representatif dan visible untuk dilakukan. Kalau 3 aspek ini dipenuhi sesuai dengan kaidah ilmiah. Sesuai dengan kaidah ilmiah, kebetulan di ranah statistik. TBC, yang pertama teknik samplingnya bagaimana, banyaknya sampel yang diambil berapa, dan cara penarikan bagaimana. Oke, kenapa ini perlu kami highlight di depan? Karena banyak yang kemudian salah kaprah menganggap sampel yang bagus pokoknya yang sampelnya banyak. Jadi hanya fokus di poin kedua. Saya punya sampel 1000, kamu 100, yang 1000 lebih bagus dong. Belum tentu. Belum tentu. Saya ingin meneliti tentang IPK mahasiswa di UB. Teman saya sampelnya 1000, saya 100. Dia 1000 tapi hanya dari MIPA. Saya 100 tapi dari perwakilan seluruh fakultas. Nah, kan beda.
Karena yang ingin dilihat adalah populasinya UB. Maka harus representatif. Maka jangan hanya melihat banyaknya sampelnya saja, tapi teknik samplingnya bagaimana? Baru banyaknya, baru cara nariknya bagaimana? Jadi walaupun ketemu teknik samplingnya misalnya memakai stratified random sampling, banyak sampelnya misalnya N-nya 1000. Cara penariknya, kita berdiri di gerbang gitu ya, kemudian milih mahasiswa yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng aja dari sampel. Kan salah juga. 1-2-nya terpenuhi, C-nya untuk poin ketiga itu yang belum dipenuhi. Maka cara menarik sampel yang betul adalah yang acak random. Jadi objektif, nggak boleh subjektif. Nah, jadi 3 ini tolong diingat-ingat betul ketika melakukan teknik sampling. Jadi kalau kasus mahasiswa tadi, ya ambil daftar mahasiswanya di bagian akademik misalnya, kemudian lotre, cari mahasiswanya sampai dapat. Itu akan sangat menipiskan peluang untuk subjektivitas. Dan itu yang terjadi ketika kita melakukan quick count dan lain-lain. Jadi nggak boleh hanya milih yang gampang ditemui saja misalnya. Pokoknya saya berdiri di gerbang. Nah, itu nggak boleh. Detailnya ada di bawah. Ini tampaknya tidak perlu. Nah, ini yang penting bahwa dalam sampling itu ada 2 mazhab, kiri dan kanan ya, hijau dan biru, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ini ketika kita punya kerangka sampel dari kerangka populasi. Misal data mahasiswa, kita kan punya. Data penduduk, kita punya. Maka masuk di ranah yang ada di sini. Dan ini yang kuat. Kenapa? Karena setiap sampel, istilahnya probability ya, setiap sampel punya peluang yang sama untuk terpilih. Jadi nggak hanya mahasiswa yang cakep aja yang terpilih, nggak hanya mahasiswa yang datang ke kampus saja yang terpilih, dan lain-lain. Jadi pastikan sampel di sini sudah terdefinisi punya peluang yang sama untuk terpilih. Tapi ada kalanya kita nggak punya cukup research untuk mendeteksi sampel, maka masuklah yang di kasta di bawahnya, non probability. Kenapa lebih rendah kastanya? Karena sulit untuk justifikasi. Jadi yang probability ini dia untuk justifikasi kuat, tapi yang non probability dia nggak kuat. Saya pernah penelitian tentang Down syndrome misalnya. Nah, nggak punya, Indonesia nggak punya data yang fix, yang pas tentang Down syndrome. Alasannya pertama, orang tua biasanya nggak lapor, keluarga biasanya nggak lapor ya, tapi mereka akan cenderung berkumpul, punya komunitas dengan sesama yang punya Down syndrome. Maka yang kami dekati adalah komunitasnya. Dapat 1 orang akan membawa saya ke sampel-sampel yang lain. Istilahnya adalah snowball sampling. Nah, memang non-probability tapi nggak punya pilihan. Tapi jangan sampai kemudian hasil ini kita justifikasi dalam konteks populasi yang luas, nggak boleh. Jadi yang non-probability ini sifatnya kasuistik. Kita nggak boleh generalizer. Yang di sini baru boleh. Ini boleh general. Nah, itu. Nah, nanti detailnya masing-masing bisa kita diskusikan di materi berikutnya. Ini sekilas saja ya. Kalau yang probability random sampling kita ada 12, 1 kotak di sini, kemudian kita ambil 4. Jadi dari 12 diambil 4. Ini random, sampling acak sederhana. Kalau stratified, per masing-masing 3, ambil 1. Ini ada 6, ambil 2. Ini ada 3, ambil 1. Jadi per lapis stratified ya, ini S1, ini S2, ini S3. Kalau cluster, kita bagi dalam cluster, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 cluster. Tapi yang kita ambil cluster ketiga seluruhnya jadi sampel. Nah, kemudian yang ini 11, 12, dua-duanya jadi sampel. Berarti sekarang terambil 4 dari 2 cluster. Itu cluster sampling. Kalau sistematik, kita susun kemudian kita ambil sampel yang ketiga selalu jadi yang urutan ketiga selalu jadi sampel. Jadi 3, 5, 8 di sela-sela 2. Namanya sistematik. Dan ini juga bisa menghilangkan bias. Kita nggak bisa milih. Mau milih responden tertentu nggak bisa. Karena harus sesuai dengan systematic sampling. Atau kita gabung. Ini stratified cluster. Ada lapisannya, ada klasternya pula. Nah, jadi yang diambil yang di ungu-ungu yang ada di sini.
Nah, kemudian dua istilah ini, ketika kita mengambil sampel, teman-teman, ada dua istilah error. Yang pertama sampling error, yang kedua non-sampling error. Paling gampang yang non-sampling error dulu. Karena nggak berasal dari sampel, sering kita definisikan misalnya human error, salah ketik, kurang teliti, dan lain-lain. Tapi kalau sampling error, itu error yang disebabkan karena dari sampelnya itu sendiri. Mungkin ya. Karena kita cara milih sampelnya nggak acak misalnya, atau tidak sesuai dengan kondisi populasi yang akan diteliti. Kalau kita gambarkan seperti ini, ya tentunya namanya error ya. Yang bagus kalau dua-duanya kecil. Tapi kadang-kadang kita yang namanya ngambil data, nggak mungkin bisa 100% sempurna, ada aja salahnya. Nah, kira-kira kalau di total nanti seperti ini sampling error, ini non-sampling error. Semakin kecil sampel, sampling errornya akan semakin besar karena dia nggak representatif. Jadi kalau kita punya sampel kecil kan lebih terjaga ya, gampang lah manage-nya. Kalau sampelnya besar, sampling errornya mungkin kecil, tapi non-sampling errornya yang lebih besar karena peluang human errornya menjadi tinggi. Jadi saling pada akhirnya di sini dia akan saling ini ya membuat kita jadi dilematis. Mau sampel kecil supaya gampang di manage itu ya bagus, tapi sampling errornya jadi besar karena terlalu dikit sampelnya. Kita mau nambah sampel, sampling errornya kecil, tapi non-sampling errornya jadi besar karena susah memanage semakin banyak sampel. Nah, sehingga nanti perlu rumus khusus di materi berikutnya tentang sampling bagaimana. Jadi inti dari data analisis adalah making sense of data. Ayo data ini bagaimana caranya make sense, kemudian pada akhirnya bisa memberikan inference atau kesimpulan kepada para pembaca. Itu ya. Saya akan tutup dengan beberapa contoh. Hati-hati tentang do and don't tadi ya. Global warming ada satu headline memanfaatkan grafik ini dan memberi judul Global Warming Stop. Coba dilihat gambarnya yang salah apa. Jadi akan terlihat di sini average monthly temperature, suhu. Suhunya dia meningkat. Gitu kan ya. Tapi yang salah dari grafik ini adalah dia hanya memberikan angka Januari sampai Juli. Lah 1 tahun sampai Desember. Kalau misalnya Desember diteruskan dengan asumsi bahwa musim berbeda-beda, tentunya akan memberikan kita informasi yang berbeda. Memutuskan ambil kesimpulan global warming stop, ambil datanya cuma separuh, intinya begitu. Atau yang di sini, datanya di sini tentang yang biru ini SPP, yang merah itu gaji. Intinya pengen ngasih tahu gini, lihatan loh yo, kuliah itu biayanya tinggi tapi gajinya rendah. Rugi kan kamu kuliah, SMA aja. Karena melihat yang di sininya naik tinggi. Angkanya betul-betul, tapi mislead di informasinya. Kenapa? Kita bayar SPP itu nggak seumur hidup. SPP kan 4 tahun. Bayangkan dengan gaji dari yang dihasilkan oleh lulusannya itu akan sepanjang dia kerja. Katakanlah di sini dihitung 43 tahun. Asumsi pensiun di 65. Hitung aja berapa dia menerima gaji dan berapa pengeluaran dia untuk SPP. Ini belum data dari SMA sendiri. Kita bisa bayangkan, nah kalau yang kuliah aja segini, apalagi yang SMA pasti di bawahnya. Jadi si penulis ini ingin menggeret opini publik. Bagaimana melihat masyarakat itu terlalu tinggi bayar SPP dengan gaji yang rendah. Tapi infonya juga sebenarnya belum komplit. Di contoh yang ketiga, nah ini juga lucu tapi sering saya melihat ini terus terang di Twitter pun kadang sering. Palin zaman itu ya, tahun 2012. Wah ternyata ini 70%, ini di total juga nggak 100%. Nah, ini kan ya lucu juga sekelas Fox memberikan berita semacam ini. Melihat gambar secara sekilas, ini juga hati-hati. Big headline ini membuat kita berpikir 5,3% yang ada di sini dari anak-anak itu bisa dapat spinal cord injuries, kena cedera. Wah 5,2% cedera dari 100 anak. Padahal di sini anak-anak yang masuk rumah sakit. Jadi pemilihan headline mana yang huruf dibesarkan itu juga potensi memberikan informasi yang misleading. Ini juga tentang perbedaan angka.
tentang pajak 35 sama 39,6. Drastis ya. Ya mesti aja karena mulainya 34. Coba kita mulai dari 0. Beda lagi informasinya, nggak akan besar bedanya. Itu contoh-contoh. Jadi grafik yang bagus gitu ya, bercerita, storytelling. If the story is simple, keep it simple. If the story is complex, make it look simple. Jadi grafik itu jangan yang terlalu kompleks, sulit dibaca. Intinya sederhana. Tell the truth, do not distort the data. Ini prinsip ketika teman-teman nanti sudah survei dan kemudian ingin menampilkan. Nah, ini beberapa hal, monggo silakan nanti dibaca tentang proses dari membaca, menafsirkan hasil, dan lain-lain. Dan tentunya juga yang perlu disampaikan di laporan untuk menghilangkan bias kepentingan dari laporan survei ya. Sebutkan skornya siapa, tujuannya bagaimana, populasinya bagaimana, semuanya harus lengkap. Sampai akurasi survei. Dulu saya pernah diminta oleh Pak Ratno juga untuk menelaah saat pemilu yang lalu. Jadi ini laporannya lengkap indikator misalnya. Dia menjelaskan samplingnya apa, berapa TPS, kemudian margin errornya berapa. Itu semuanya ada di sana. Ya memang harus seperti itu, harus lengkap. Dilakukan quality control nggak? Ada pelatihan relawan nggak? Validasi datanya bagaimana? Nah, ini sudah dilakukan oleh beberapa lembaga survei yang kemarin terlibat di pemilu yang lalu. Jadi dijelaskan populasi, sampel, metodenya bagaimana, tingkat kepercayaannya bagaimana, dan lain-lain. Selalu ada margin of error-nya berapa. Kita tinggal nilai aja. Wah, ini lembaga survei ini errornya kok tinggi banget, nggak bisa dipercaya. Nah, ini kebetulan ambil 1%. Bagaimana dia mengumpulkan data dan lain-lain. Nah, TPS-nya milihnya bagaimana. Di sini kan ada stratified cluster random sampling. Kebanyakan pakai ini sih untuk survei-survei dari lembaga survei yang ada. Jadi mungkin itu beberapa hal atau pemantik ya, diskusi yang mungkin bisa saya sampaikan. Kita mungkin bisa lebih banyak diskusi, kira-kira begitu. Monggo saya kembalikan ke Pak Ratno. Waktunya cukup banyak untuk diskusi. Ya. Jadi kira-kira seperti itu yang tadi disampaikan oleh Bu Ana, pengantar statistika. Harapannya teman-teman sudah tercerahkan dari mungkin yang selama ini mendengarkan perdebatan hasil rilis lembaga survei gitu ya. Itulah dapurnya. Jadi kerangka berpikirnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ana. Silakan dari Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semuanya yang ingin bertanya. Saya tidak akan membatasi, tapi nanti kira-kira kalau waktunya sudah cukup, baru kami membatasi. Silakan, Bapak, Ibu. Monggo. Beberapa saya skip tadi Pak Ratno, ngapunten, tapi ada saya share ini. Siap, nggak apa-apa. Terus, datanya berarti ini antara jelas atau malah enggak mudeng ini? Oh, silakan. Izin Pak Retno yang bertanya. Ya, terima kasih Bu Nurjana atas penjelasannya. Saya ingin perkenalkan sebelumnya, saya Ridho Mikdar dari swasta juga. Saya ingin tanya terkait random sampling. Jadi terkait sampel. Sebenarnya dalam metode penelitian ini sampel yang seperti apa yang paling akurat? Tadi kan ada random sampling, ada cluster sampling, ada justified sampling. Sebenarnya yang paling akurat dari sampling ini yang mana? Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih. Saya tampung dulu ya, Mas Ridho ya. Baik. Terima kasih Pak Retno. Ya. Silakan yang lain. Izin tanya Pak Retno. Monggo. Ya, perkenalkan nama saya Misbah, saya dari Jombang, Jawa Timur. Saya mau menanyakan terkait beberapa hal yang kemudian sering saya lihat dan saya amati ketika ada lembaga survei yang kemudian
mengumumkan ya hasil surveinya. Satu yang saya tanyakan adalah ketika ada rilis ya, itu antara waktu kadaluarsanya satu rilis itu sampai berapa bulan? Misal Januari, Februari, kemudian selanjutnya ada survei lagi, apakah kemudian yang Januari ini sudah dikatakan kadaluarsa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, beberapa hal yang kemudian ditampilkan ketika mereka mempertontonkan hasil surveinya itu hanya sekedar angka-angka saja. Seumpama partai ini sekian persen, partai ini sekian persen, partai ini sekian persen. Yang saya tanyakan, seberapa jauh kita bisa mempercayai lembaga tersebut kalau hanya sekedar mempertontonkan itu? Mana yang kemudian jadi tolak ukur kita ini benar atau tidak? Nah, di kemudian di minggu yang minggu selanjutnya ada lembaga survei lagi dengan hasil yang berbeda. Dengan ya hasil ini kan bingung kita hanya disajikan hal yang kemudian hanya ini angkanya segini. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mohon pencerahan terkait hasil dari angka-angka yang ditampilkan itu ketika yang tidak mengetahui itu angkanya lebih besar daripada hasil yang diumumkan tadi, itu kredibilitasnya, pertanggungjawabannya gimana itu? Apakah bisa dipertanggungjawabkan? Terima kasih. Terima kasih Mas Misbah. Mungkin dijawab dulu ya Bu Ana. Baru lupa. Mas Ana yang present, jadi biar sekalian. Monggo Mas Hakiki. Oke, nanti setelah ini Mas Rosi. Pak Ratno, saya hormati, Bu Nurjana juga, serta teman-teman senior. Mungkin ini Pak terkait masalah, mungkin kalau lembaga survei ini kan masuk dalam prediksi pernyataan dari Profesor Rano Subakti bahwa dia hanya predictable prosedur, unpredictable research. Dia hanya mampu memprediksi prosedur-prosedur tapi tidak mampu memprediksi hasil di sini. Nah, itu salah satunya ya. Saya juga cukup menarik dari beberapa, kan contohnya saya juga pernah ikut beberapa lembaga survei di sini Pak. Nah, menariknya di lembaga survei ini, misalnya kalau respondennya itu ada semakin sedikit, maka margin errornya itu semakin tinggi di sini. Tapi kalau respondennya itu semakin banyak, maka margin errornya itu semakin sedikit, semakin menipis. Nah, itu sistematikanya kan ini kan mungkin karena berbicara statistik nih Pak ya. Nih. Mungkin gimana sih pola-polanya seperti itu? Mungkin itu sih yang ingin saya tanyakan Pak. Oke Mas Hakiki, terima kasih. Berikutnya Mas Rosik, Mas. Ini Mas Rosik dari Pasuruan ini. Monggo Mas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun atas segalanya, atas waktunya Mas Ratno dan Bu Nurjana. Saya tadi tertarik dengan pemaparan awal Bu Nurjana terkait bahwa ya bagaimana ilmu statistik itu digunakan kan begitu. Nah, bagaimana berbicara statistik itu dengan angka-angka kan begitu. Nah, ada fenomena sih. Ini fenomena atau isu atau apa gitu ya yang perlu diklarifikasi ya. Ada yang mengatakan bahwa survei itu bisa berbohong, gitu kan? Kemudian data itu juga bisa berbohong, gitu kan? Bukan hanya survei ya, statistik data apa-apa itu bisa dibuat berbohong. Nah, pertanyaan sederhananya adalah begini. Sebetulnya yang dibuat berbohong itu, jadi datanya kemudian dibuat berbohong, atau metodenya dibuat berbohong, atau yang dibuat berbohong bagaimana, begitu kan? Termasuk informasi dipotong itu kan juga berbohong. Nah, dalam hal ilmu statistik ini yang memungkinkan, yang biasa, yang menjadi tidak kredibel itu
Yang mana? Ya, yang mana itu, yang memungkinkan itu yang mana itu. Dan untuk lembaga survei atau lembaga statistik ketika melakukan pembohongan gitu ya, itu siapa yang kemudian berwenang untuk melakukan justifikasi atau memberikan reward and punishment gitu. Makasih. Assalamualaikum. Nah, ini pertanyaannya Untuk macam Pak Ratno itu. kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira bagaimana berbohong yang ilmiah, kira-kira begitu. Tampaknya ke sana ada pertanyaannya Iya. Mas Ratno. Baik, Mas Musik. Ini Bu Ana ada 5 ya. Ada 4 ya. Dan pertanyaannya cukup inilah menunjukkan Dalam. bahwa teman-teman paham dari materi yang tadi ya. Kemudian ketika ada pertanyaan maka ini perlu diklarifikasi. Silakan Bu Ana. Dari Mas Rito, Mas Misbah, Mas Hakiki, dan Mas Rosik. Mas Rosik ya. Semoga nggak banyak terlupa tadi pertanyaannya dari awal. Mas Rido, sampling yang akurat bagaimana? Apakah random, stratified, dan lain-lain? Saya akan buka kembali dari sini. Nah, begini. Jadi akurat itu yang seperti apa? Slideshow. Jadi yang akurat ini yang bagaimana? Ini sebenarnya pertama di 3 pertanyaan ini harus kita pastikan terpenuhi semuanya. Jadi sampel yang akurat itu yang harus memenuhi aspek representatif. Jadi kita harus memastikan, memastikan bahwa aspek representatif ini kita boleh ngirit biaya, ngirit enumerator. Pastikan sampel kita representatif bisa, asalkan TBC ini semuanya dipenuhi. Semuanya dipenuhi, maka hasilnya akan akurat. Nah, ketika kita harus memilih, terus ambilnya yang mana? Lah, yang hijau aja di sini yang paling dasar ya, ada 4 pilihan, yang biru ini ada 4 padahal lebih dari ini ya. Maka pahami karakter sampel. Coba kita bandingkan yang simpel di sini kiri dan kanan. Kalau saya penelitian tentang IPK mahasiswa, kira-kira saya ambil yang random atau yang stratified? Tarik lagi. IP itu bisa nggak kita memperlakukan seluruh mahasiswa di UB misalnya itu homogen? Kalau iya, ambil random sampling. Oke. Tapi nyatanya kan tidak. Nyatanya IPK ini juga terkotak-kotak berdasarkan fakultasnya. Jika itu yang terjadi, maka jangan ambil yang random sampling. Maka ambil yang stratified. Ini jadi S1 itu fakultas 1, 2, 3. Jadi kenali betul karakter responden. Kalau saya ingin survei tentang pemilu, ya jangan hanya ambil responden di Jakarta, di Surabaya, karena nilai enaknya, karena biayanya kecil. Kalau ingin pemilu, ya seluruh rakyat Indonesia, maka ambillah proporsional sampai di ujung-ujung itu ada keterwakilan sampel. Itu baru nanti akan akurat. Itu kira-kira kalau kita ingin memastikan yang akurat yang mana, jawabannya tentunya tidak satu. Jawabannya akan tergantung lihat data, respondennya siapa, dan lain sebagainya. Terus semoga bisa menjawab pertanyaannya yang pertama. Saya lupa pertanyaan yang kedua, saya harus close dulu. Pak Misbah. Tentang rilis kedaluarsanya sampai kapan, kira-kira begitu ya. Nah, tadi yang terakhir mungkin bisa jadi sedikit jadi ilustrasi. Jadi data ini adalah data hasil survei dan quick count yang kemudian diperbandingkan gitu ya untuk pemilu yang lalu 1 dan 2. Bisa dilihat horizon waktunya Pak Misbah. Jadi tidak ada survei kedaluarsa, tidak ada data yang kedaluarsa. Seluruh data itu selalu informatif berdasarkan dimensi waktunya. Nah, yang perlu dicatat ini sambil diskusi bebas ya. Kenapa survei kok dilakukan berkali-kali sih? Ini mau pemilu 5 bulan sebelumnya survei, 4 bulan sebelumnya survei. Kenapa? Karena this is politik. Orang itu kalau melihat hasil survei itu akan cenderung mengarahkan dia mau milih siapa. Jadi kalau kita kebanyakan lihat Twitter, kebanyakan lihat di berita, terus mikir, kok kayaknya surveinya cenderungnya si partai A yang menang ya, saya tak milih A nanti menang. Gitu. Itu sengaja memang di-drive untuk mengarahkan pemilih. Sehingga muncullah waktu-waktu titik untuk melakukan atau melempar hasil survei.
Karena bayangan saya bukan orang politik, tapi saya merasakan betul kenapa kok dari waktu ke waktu tiba-tiba ada perubahan arah nih. Yang kedua Periode, misalnya, atau periode gitu. Itu memang ada kedaluarsanya. Kemudian seberapa jauh kita bisa percaya tolak ukurnya, nanti survei lagi beda lagi. Yaitu tadi kenapa beda ya, karena memang sengaja dibuat periodik untuk punya momentum merubah atau membelokkan suara. Dan itu mungkin jenengan yang lebih paham ya kalau di sana. Nah, kalau saya melihat hasil survei kemudian suruh ngecek kira-kira ini bisa dipercaya nggak sih, saya selalu akan kembali lagi melihat aspek yang saya paham. Di laporannya pasti harus terbuka ya, mungkin Mas Rano nanti bisa nambahkan, ada kok lembaga yang mengecek kredibilitas survei yang ada di Indonesia, bisa diakui ada persatuannya dan lain-lain, tapi selalu cek dia ambil sampelnya gimana, acak nggak, tingkat kepercayaannya berapa, metodenya bagaimana. Kalau dia bisa menjelaskan itu dengan detail, termasuk aspek-aspek yang saya sampaikan di belakang tadi, sponsor surveinya siapa, itu harus ada di laporan seluruh lembaga survei. Tujuannya apa, metode wawancara bagaimana, dan dari sini kita bisa narik mana sih lembaga survei yang abal-abal. Jadi dia itu dikekep aja laporannya itu nggak detail, udah saya nggak percaya. Atau ketika melihat ternyata dia surveinya nggak acak. Ketika kalau kita lihat yang punyanya inilah punyanya siapa ini? Ini siapa? Poll tracking. Jadi dia menjelaskan multi-stage random sampling. Pengumpulan data sudah didefinisikan dari DPT resmi KPU, kemudian di sana juga ada workshop, ada kendali mutu. Dia sudah bisa memberikan justifikasi ini, maka cukup bukti bahwa dia surveinya memang serius, seluruh aspek ilmiahnya sudah dipenuhi. Ya, keterbukaan bagaimana dia melaporkan detail surveinya itu penting kita dalam melihat kredibilitas suatu lembaga survei. Semoga itu menjawab Pak Misbah di 3 pertanyaannya. Kemudian Pak Hakiki, Mas Hakiki, responnya sedikit margin error, karena kalau dari rumus statistik ya, responden yang sedikit margin errornya besar. Tadi kan saya sampaikan begitu ya. Saya kembali ke sini dulu. Sampling. Ini semakin besar sampel, non sampling errornya memang yang semakin besar ya. Ini memang hukum pastinya gitu memang. Teman-teman kalau misalnya mengambil sampel sedikit 100 dengan 1000, yang 100 ini lebih mudah untuk di-manage, untuk dikondisikan daripada yang 1000. Jadi ada 2 hal, sampel yang bagus yang banyak, betul, tapi semakin banyak semakin sulit dikendalikan. Sehingga selalu ada trade off antara sampling error dan non sampling error. Ngitungnya nanti ada rumus, mungkin di yang berikutnya ada lebih detail ya. Ngitung sampling error bagaimana, itu ada pembagiannya. Jadi otomatis dia akan membesar kalau N-nya semakin kecil dan lain-lain. Itu karena sebagai pembagi. Yang Pak Rausik, datanya yang bohong, metodenya orangnya, namanya tidak kredibel. Ini menarik. Jawabannya sih gampangnya semuanya, Pak. Jadi misal begini, saya punya contoh yang gampang, misalnya ya, saya ingin, saya inginkan dulu supaya bisa nulis. Saya coret-coret di sini saja. Yang gampang, saya ingin memodelkan pengaruh pupuk terhadap produktivitas tanaman. Ada X dan Y. Secara umum kita akan punya persepsi yang sama. Tanaman yang bagus kalau dia dipupuk, pupuknya banyak. Maka akan muncul kalau kita grafikan X-nya banyak, Y-nya banyak, itu kan seperti ini ya. Tapi coba kita pikir secara logika. Kalau pupuknya semakin banyak terus, apa dia akan ke atas terus? Enggak. Tanaman kalau kebanyakan pupuk ya overdosis ya mati. Maka sebenarnya secara teori dia akan ada tahapan turun. Apakah datanya salah? Enggak, tapi karena kita melihatnya hanya di sini saja. Kita nggak sampai mengamati ketika dia turun. Maka di sini penelitinya dia nggak salah, kredibel. Cuma tidak melihat potret penuh dari data, pergerakan data. Nah, ini kalau kita modelkan, maaf sedikit statistik sekarang. Kalau yang linear itu Y sama dengan A plus BX. SMA udah pernah lah ya.
Kalau yang kuadratik itu Y sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Misal yang gampang aja. Nah, yang kedua kalau tadi datanya kemungkinannya memang salah nggak penuh, kedua metodenya. Harusnya kuadratik kok pakai metodenya linier. Apakah peneliti salah? Enggak. Pisau analisisnya yang salah. Ya sama seperti teman-teman dikasih pisau. Ada pisau itu yang lancip, ada yang bergerigi, ada yang tajam, satunya untuk motong daging, satunya untuk motong roti. Tapi kita harus paham sebelum pakai pisau, kalau roti saya pakai yang bergerigi, kalau daging saya pakai yang tajam. Nah, berarti kan ada kemungkinan kalau ternyata hasilnya itu jelek, apakah saya salah milih dagingnya? Dagingnya ternyata daging yang terus, apakah saya salah milih pisaunya? Atau saya nggak paham? Harusnya saya tuh pakai pisau dan daging yang seperti apa? Nah, yang apes-apesnya ketiga-tiganya salah semua. Nah, itu kan juga mungkin terjadi, udah salah milih pisau, salah milih daging, saya juga nggak ngerti masak, kok yo ngotot untuk masak. Nah, idealnya maka tiga-tiganya di sini harus dipenuhi. Jadi sangat mungkin memang kesalahan ini terjadi dalam 3 dimensi itu, Mas Rosik. Jadi entah datanya, metodenya, orangnya. Nah, kalau kita saya selalu bilang ke mahasiswa saya, kita itu peneliti boleh salah tapi nggak boleh bohong. Jadi yang priority kalau harus nyusun orangnya dulu. Ilmu itu luas, kita mungkin nggak paham semuanya, fine, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian dari orangnya dulu yang kemudian nggak kredibel. Baru turun ke metodenya, baru turun ke datanya. Yang namanya orang belajar metode bisa salah gitu. Tapi kan orangnya dibenerin dulu, kira-kira begitu. Nah, yang terakhir mungkin Mas Rano bisa jawab. Punishment-nya lembaga survei dari mana, saya tidak paham, Mas Rano. Monggo nanti bisa ditambahkan. Terima kasih Bu Ana. Saya pikir jawabannya sangat pas ya. Dan menjawab yang terakhir dari Mas Rozik, punishment-nya dari siapa? Dari netizen katanya. Nanti kalau lembaga survei itu berani berbohong, betul tadi kata Bu Ana ya. Lembaga survei itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong. Itu kata kuncinya. Semuanya riset bisa salah di dalam pengambilan sampel dan sebagainya, tapi tidak boleh bohong. Tidak boleh bohong itu begini kira-kira bahasanya. Misalkan ada angka yang itu untuk calon A begitu, itu dirubah gitulah kira-kira gitu ya. Dirubah menjadi calon B ya, itu kan berbohong itu. Angkanya tetap sama, cuma nama si pengguna angka itu diubah gitu, dibalik gitu. Itu kan berarti bohong gitu. Kira-kira begitu. Nanti lebih detail akan saya jelaskan di tahapan survei ya. Dari semua tadi dari Mas Misbah juga nanti akan saya jelaskan lebih detail karena itu pengalaman saya juga dalam selama ini. Kira-kira begitu teman-teman. Mungkin ada yang lain? Ini waktunya masih cukup banyak saya kira. Jadi waktunya sampai jam 12 ya. Tapi kalau seandainya tidak ada juga kita tidak bisa memaksa. Silakan teman-teman. Tadi pertanyaannya cukup berbobot lah menurut saya untuk tahap pengantar statistik ini. Ada yang lain? Saya coba menyambung Mas Rozik, Bu Ana. Yang saya pahami tadi itu begini. Bagaimana seandainya pihak peneliti ini memang sudah ada tendensi sebelumnya. Begitu ya. Makanya tadi saya statement berbohong yang ilmiah, kira-kira begitu. Nah, berbohongnya ini masih tanda kutip nih. Ada tendensi gitu. Contoh konkret, ternyata di dalam desain kuesioner itu mengarahkan pertanyaan itu kepada harapan dari si peneliti yang tendensi tadi itu. Saya ambil contoh gini, ada teori psikologi ya. Kalau ada orang mulai dari pertama masuk ruangan itu melihat angka 9, dia keluar masuk lagi di ruangan kedua angka 9, terus ada 10 ruangan misalkan. Di ruangan terakhir ketika ditanya, kamu memilih angka berapa? Kemungkinan besar itu angka 9, Bu Ana. Dia akan nyebutin, nah kira-kira
etikanya boleh nggak sih seorang peneliti itu kemudian menggiring pertanyaan agar sesuai dengan tendensi tadi, gitu ya. Jadi ini kan sebenarnya datanya tidak bohong, tetapi ada desain di pertanyaan survei yang mengarah kepada tendensi tadi. Kira-kira bagaimana itu? Saya ingin bukakan satu materi tentang kuesioner sebentar. Kayaknya saya pernah ini deh. Bentar. Ada semacam, sudah saya unmute ya. Oh ya, ada semacam kaidah Mas Rano dalam menyusun kuesioner. Ini kan ke arah redaksi yang kita sampaikan ke responden yang menggiring opini gitu kan kira-kira. Nah, ini salah satu materi yang biasanya saya share di metodologi penelitian di S2, S3. Jadi kalau kita ingin idealnya, jadi poin-poin ini tuh secara ilmiah yang perlu dipenuhi. Dihindari pernyataan masa lalu, dari pernyataan bersifat fakta atau kemampuan. Jadi hal-hal misalnya pernyataan interpretasi ganda, tidak relevan dengan objek, pernyataan tentang pendapat umum kebanyakan orang dan lain-lain, itu memang ada semacam guidance. Kalimat harus sederhana, jelas, maknanya universal dan lain-lain. Ini ada. Saya kalau menyusun kuesioner itu pertama biasanya yang saya kontak setelah nyusun itu psikolog untuk memastikan bahwa pertama kalimat ini tidak bias maknanya, sehingga mengecilkan peluang ketika saya uji validitas reliabilitas dia nanti akan nggak valid atau nggak reliable. Tapi kita sama-sama tahu yang namanya orang survei itu punya tendensi. Jadi memang ada kalimat-kalimat yang misalnya seperti ini. Saya ditanya, pemerintahan Jokowi saat ini sukses untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi atau pemerintahan Jokowi sudah bagus. Kemudian dirubah redaksionalnya, menurut saya perekonomian Indonesia sejak 4 tahun yang lalu, 4 tahun ini itu meningkat dengan maksud yang sama tapi dengan redaksi yang berbeda. Itu sering memang kita ambil. Apakah melanggar kaidah? Sebenarnya juga tidak. Tapi batasan-batasan atau limit di mana kemudian ini sudah over limit itu kan akan langsung terlihat dari data kan. Kita kalau baca secara redaksi ini kok pertanyaannya mengarahkan sekali ya dan lain-lain, itu kemungkinan biasanya responden yang variabilitasnya tinggi Mas Ratno itu otomatis akan terdel pertanyaan itu karena bias makna. Ya, makanya intinya kalau mau main cantik pakai psikolog itu loh maksud saya. Jadi bagaimana kita ingin mengarahkan itu memang ada teknik-teknik kalimat di psikolog yang memang mengarah ke sana. Karena kadang-kadang ya memang sulit ya kita mengharapkan responden punya persepsi yang sama dalam satu kalimat. Ya, terima kasih. Jadi jawaban cukup jelas nih Mas Rojik. Jadi siapa yang menjustifikasi? Sebenarnya ya satu ahli ya dalam artian itu pun perspektif begitu ya. Nanti akan ada ahli lain yang mungkin lebih expert begitu atau hasil survei satu dengan hasil survei yang lain kira-kira begitu. Nah, memang yang teman-teman pahami sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa survei itu, lembaga survei itu hanya bisa menduga ya kan, memprediksi dalam kurun waktu. Tapi kalau bicara hasil pemilu 2024 misalkan itu tidak bisa memang. Satu, yang kedua itu memetakan sehingga survei ini adalah semacam lentera, gitu, semacam lampu yang digunakan oleh kita ketika kita berjalan di tengah kegelapan. Kira-kira begitulah manfaatnya. Nanti saya akan perjelas lebih detail di materi berikutnya. Ada lain kalau seandainya tidak ada, karena nanti ada post-test, kita akan akhiri dulu. Nanti kita setelah post-test kita istirahat ya sampai pukul 1.
baru nanti materi saya ini materi penting karena tadi pengantar ya, meskipun juga sangat penting begitu. Ini materi inti daripada sekolah metodologi survei ini, karena tahapan-tahapan melakukan riset survei ini saya akan jelaskan. Kira-kira begitu teman-teman, dan terima kasih atas waktunya Bu Ana. Mohon maaf mengganggu aktivitas kinerja kerjanya. Jangan kapok. Aman. Siap. Makasih Bu Ana. Sami-sami semuanya. Terima kasih. Disudahi, dan teman-teman semuanya, habis ini kita post test dari beberapa materi yang tadi sudah disampaikan untuk mengukur bagaimana pemahaman teman-teman. Saya kembalikan kepada Mbak Intan. Silakan Mbak Intan. Oke, Bapak, terima kasih banyak. Proses sudah dikirim di room chat ya, teman-teman. Silahkan diisi. Yang sudah ngisi proses, boleh silahkan langsung istirahat. Zoom-nya boleh tetap on atau mau di-leave dulu juga boleh. Saya mau izin leave ya, Mbak Intan, Mas Lalo dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Foto dulu kali. Oh, foto. Oh iya. Boleh Bapak. Untuk Kak admin sudah standby ya. Teman-teman mungkin boleh hidupkan kameranya. Oke, untuk admin aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi untuk slide selanjutnya. 1, 2. Oke, next. Yang terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Nanti kembali pukul 1 ya, teman-teman, Mbak Intan. Betul, jam 1 ya teman-teman ya. Mohon pamit. Baik. Terima kasih Bu Ana. Sehat-sehat Bu. Sama-sama Mbak Intan. Recording stopped. Oke, postnya diisi ya teman-teman ya.